tapi anaknya nggak bisa sekolah. Sekolah sih di Jakarta udah gratis, tapi nggak bisa buat beli sepatu sekolahnya. Bisa dipahami? Maka sedekah kita itu boleh untuk kemudian kita jadikan beasiswa sekolah. Itu kan nggak habis, nggak konsumtif. Bisa dipahami? Yang ketiga, zakat atau sedekah itu bisa fungsinya adalah ighna, membuat mustahik menjadi musaki. Kalau zakat dan sedekah kita semuanya dalam bentuk konsumtif, angka orang miskin tidak akan pernah berkurang. Saya dipahami? Makanya saya ngajak, kalau memang di sini ada pengumpulan zakat, infak, sedekah, mohon penyalurannya jangan semuanya konsumtif. Seberapapun banyak jumlah yang saudara bagikan, tidak akan mengurangi angka kemiskinan. Bisa dipahami? Bisa dalam bentuk yang lain, pemberian beasiswa, pembelian buku pelajaran. 2 tahun lalu saya diundang ke Bali, mereka ada program Lebaran bareng yatim. Ada BBY belanja bareng yatim, kerjasama misalkan dengan Carrefour atau kerjasama misalnya dengan Indomaret, mereka dikasih voucher, mereka milih sendiri. Karena bisa jadi kita kasih sembako, anak-anak yatim itu perlunya dia misalnya wafer, ya, bukannya minyak. Bisa dipahami? Ya. Jadi program itu tadi saya katakan, makanya kalau kita mengelola zakat, program itu bukan cuma kemudian program konsumtif. Ya. Nah yang ketiga ini, hadirin khotal iman, zakat atau sedekah itu bisa juga menjadi modal bagi usaha yang sedang dijalani oleh orang-orang miskin. Itu yang kemudian menjadi sedekah jariah, sedekah yang kemudian ngalir. Ada seorang ustadz, waktu dia turun daerah Condet, ada ibu-ibu gendong anak, minta-minta, dilihat masih muda. Ibu emang nggak kerja. Ibu ini cerita, ya, tadinya saya dagang gado-gado pak, tapi karena nggak di manajemen dengan baik, ya, anak makan di situ, suami makan di situ, modal lama-lama kepake, akhirnya bangkrut. Akhirnya tuh Ustadz kemudian ngeluarin, yang satu duit warnanya biru 1000-an, yang satu duit warnanya merah. Berapa kalau yang merah? 100.000. Ibu mau yang mana? Ya. Sama kayak yang mau bapak pilih itu, milihnya yang merah. Kata Ustadz tersebut, kalau yang merah gimana kalau bentuknya pinjaman? Ini buat ibu modal dagang gado-gado, tiap hari saya kesini ibu balikin 1000. Mau ternyata ibu-ibu itu dipakai buat modal gado-gado. Tiap hari ustadz tersebut lewat, diambil 1000 sambil kemudian dia ngobrol, ngasih tausiah, hati-hati bu ya, modal jangan sampai. Selang 3 bulan, 100 hari, duit kembali, gado-gadonya kemudian tetap berjalan. Kan begitu sebenarnya. Jadi hadirin khotal iman, ya, itu tentang tadi. Ya. Makanya dalam zakat ada yang disebut dengan, ya, pemberdayaan bagi umat. Penyaluran zakat dengan sedekah jangan semuanya konsumtif. Konsumtif itu kalau sepanjang yang saya pelajari tentang fikih zakat, ya, itu hanya dari zakat fitrah, karena memang bentuknya ya itu. Tapi kalau zakat harta, zakat-zakat yang lainnya, zakat usaha dan lain sebagainya, hadirin khotal iman rahimakumullah, alangkah baiknya, apalagi kalau sedekah itu bukan untuk konsumtif. Sehingga kemudian angka orang miskin itu bisa kemudian berkurang. Ya. Jadi kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, ketika orang berbicara tentang zakat, seolah-olah masalahnya kayaknya udah selesai. Tidak. Ya. Saya dalam beberapa kesempatan kita banyak mengkaji tentang fikih, hadirin khotal iman rahimakumullah, karena kemudian semakin terbarukan. Ya. Contoh saja, saya mau bertanya, ada yang tahu nggak tentang amil zakat itu siapa? Kalau di kita amil zakat itu lebih kebayang sama kita itu panitia zakat, ya. Padahal hadirin khotal iman rahimakumullah, amil zakat itu fungsinya dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta orang kaya zakat mereka. Bapak Ibu, kalau sekarang saya bilang sini dong duit, kira-kira bakalan kasih nggak? Oh,
Buat apa zakat? Kan nggak mau kita. Jadi para ulama mengatakan tugas amil dia bukan cuma pasif nunggu orang bayar zakat, bukan. Tugas amil itu adalah hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat. Makanya dalam kajian yang besok saya sampaikan di Medan, boleh dana zakat itu dikeluarkan untuk bikin flyer, untuk bikin selebaran yang mengajak orang untuk zakat. Bisa dipahami? Atau bahkan untuk iklan misalnya di TV, boleh. Tapi tentunya ada aturan mainnya. Jangan sampai karena kemudian, wah, kita ada ZIS SCTV nih, pasang iklan. Jangan sampai kemudian biaya iklan tersebut, tadi kata Ustaz, boleh diambil dari dana amil. Tapi jangan sampai kemudian menjadikan asnaf yang lain seperti fakir dan miskin dapatnya jadi sedikit banget karena habis buat iklan. Bisa dipahami? Tapi sebenarnya biaya edukasi itu boleh dikeluarkan dari bagiannya amil zakat. Bisa dipahami? Jadi edukasi ke masyarakat, bikin selebaran, atau yang lainnya, itu bagian dari tugas amil. Jadi amil itu bukan kemudian cuma duduk, bukan cuma kemudian nyebarin nomor rekening, tapi ini juga bisa, tadi saya katakan, memberikan edukasi, bahkan ngajak tokoh misalkan, mohon maaf misalnya fee buat dia, boleh diambilkan dari dana zakat bagian amil. Bisa dipahami? Nah itu kan hal-hal yang terbarukan dari kajian. Jadi kembali, sedekah jariah, sedekah yang mengalir itu adalah sedekah yang tidak konsumtif, tapi kita sedekah dalam bentuk yang lainnya, menstimulus ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana kalau sekarang anak udah gede dan dulu kurang pendidikan agamanya? Hadirin khotimah rahimakumullah, tidak ada kata terlambat. Yang pertama adalah tetap jangan sampai kemudian kita putus asa mendidik mereka. Jangan sampai kemudian kita putus asa. Cuma, ini ada cuma. Kalau kita melihat bagaimana Nabi mendidik dari anak-anak beliau, kalau anak usia udah 14 tahun ke atas, maka hadirin khotimah rahimakumullah, nggak bisa lagi pakai perintah, tapi modelnya sudah dialog. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan anak itu 7 tahun pertama raja. Kita lihat anak kalau dari kecil, kita layanin bener, kayak raja dia, betul? Anak 7 tahun kedua adalah orang yang dipenjara. Artinya anak 7 sampai 14 saat-saatnya bagaimana kemudian memahamkan kepadanya mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Pada saat itu saya mewasiatkan agar kompak antara suami dengan istri. Jangan sampai sama istri nggak boleh, sama bapaknya dibolehin. Atau kebalikannya, sama bapaknya nggak boleh, sama istrinya dibolehin. Jangan sampai. Karena dengan begitu anak tidak menghargai hukum ataupun aturan yang ada dalam keluarga itu. Misalkan pada maghrib nggak boleh lagi pegang mainan misalnya, harus baca Quran, harus belajar. Ternyata kalau bapaknya telat pulang sama ibunya dibolehin. Wah jangan, bahaya. Nah, anak 7 tahun yang ketiga itu antara kawan dengan lawan. Artinya kalau kita sudah bisa dari awal, maka di 7 tahun yang ketiga, 14 tahun ke atas, modelnya adalah dialog. Dialog, kira-kira baik gak? Saya teringat ketika seorang ulama di Mesir, beliau ditanya sama seorang anak gadis, seorang perempuan, dia bilang, "Syekh, bagaimana hukumnya pacaran?" Dia gak langsung mengeluarkan Quran, gak langsung mengeluarkan hadis. Dia bilang, "Anakku, kalau kamu sudah telepon pacarmu, kemudian ibu kamu tahu, dan dia bertanya, siapa yang kamu telepon, nak? Kamu jawab jujur apa enggak?" "Ya gak mungkin lah, Syekh." "Bagaimana perasaanmu kalau kamu jadi ibu dan kamu dibohongi anakmu?" Jadi cara-caranya dialog begitu. Bagaimana kalau nanti ternyata pulsa membengkak? Apa nggak sedih orang tua kamu? Apakah tidak memberatkan orang tua kamu? Kalau kamu pacaran dan ternyata kamu tidak concern dengan pelajarannya,
Jadi gitu cara-cara dialognya. Ya. Jadi nggak langsung bilang haram di Qurannya begini, wah hadisnya begini. Nah, dialog. Ya. Karena menurut ilmu psikologi anak usia remaja itu sedang redirect. Ya. Jadi hadirin khotal iman, anak usia remaja itu lagi di, kalau istilahnya, kalau istilah komputer, dia tadinya file-file itu di defrag, kemudian lagi di reset. Makanya tidak satu dua yang kemudian komplain dan nanya ke saya, Ustaz nih anak kecilnya dulu di SDIT nih dia. Pas sudah remaja kok kayak begini? Karena dia sedang di reset ulang. Bisa dipahami? Anak lagi kecilnya waktu di SDIT, wah pakai jubah, sholatnya rajin. Pas sudah mulai remaja, males. Karena lagi di reset ulang otaknya. Disitulah dia perlu yang disebut dengan kawan. Di orang tua bukan cuma ujung. Saya kira akan panjang kalau kita bicara tentang prophetic parenting. Jadi yang pertama jangan putus asa. Yang kedua saya menyarankan bahwa kita memiliki kekuatan doa. Terus doa buat anak kita. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Sudah lebih 3 menit. Ya. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Jazakumullah khairan atas semuanya. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang infak yang terkumpul pada hari ini sebesar 250